Oke, selamat datang di channel saya. Semoga para pemirsa yang budiman baik-baik saja, kemudian puasanya lancar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah berita yang sebenarnya sudah agak lama sih, sudah pernah dirilis oleh tirto.id. Itu sekitar tanggal 8 Mei tahun 2020. Nah, tujuannya apa untuk mengulas berita ini adalah barangkali ada para netizen yang terhormat, ada para pemirsa yang kemudian sukanya cuman nonton saja, tidak suka membaca, tapi juga pengen tahu apa isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah tujuan dari kenapa kemudian channel ini dibentuk untuk mengulas berita. Meskipun beberapa konten-konten yang lain itu tidak membahas tentang seperti ini. Nah, baik, untuk berita yang akan kita ulas kesempatan kali ini itu berita tentang Ibu Sri Mulyani yang katanya masih ingin mengutang lagi gitu, dan angka utang itu tidak sedikit karena jumlahnya lumayan banyak, yakni 697,3 triliun. Nah, itu untuk persiapan di bulan Mei hingga Desember. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas beritanya. Ini dia. Dari tirto.id, Sri Mulyani sebut RI butuh utang 697,3 triliun lagi untuk Mei sampai Desember. Ini saya bacakan beritanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih perlu menerbitkan utang sebanyak 697,3 triliun lagi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan selama tahun 2020. Jumlah ini berlaku mulai Mei 2020 sampai Desember 2020. Sisa SBN penerbitan yang perlu dilakukan adalah 697,3 triliun. Ini akan melalui lelang pasar domestik dan private placement penerbitan SBN falas, ucap Sri Mulyani dalam telekonferensi bersama wartawan pada hari Jumat tanggal 8 bulan 5 2020. Nah, private placement itu atau dalam bahasa Indonesia adalah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau disingkat PMTH-METD, adalah aksi penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru oleh perusahaan yang penjualannya langsung ditargetkan ke investor besar atau grup investor tanpa melalui transaksi reguler di bursa saham. SBN falas itu adalah surat berharga negara valuta asing. Sri Mulyani menyatakan kebutuhan dana ini dihitung dari total kebutuhan pembiayaan yang mencapai 1.439,8 triliun. Sekitar 1.334 triliun diantaranya merupakan porsi yang harus dipenuhi dari SBN. Setelah dihitung-hitung, per 30 April 2020 lalu, pemerintah berhasil melelang dan menerbitkan SBN sebanyak 376,5 triliun di pasar. Nilai ini turut mengurangi target 1.334 triliun itu. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk tidak membuat penerbitan utang khusus untuk program pemulihan ekonomi nasional senilai 150 triliun. Pemerintah pun mengeluarkan 150 triliun ini dari kebutuhan SBN sampai akhir tahun. Terakhir, perhitungan pengurangan SBN juga dilakukan dengan mempertimbangkan penurunan giro wajib minimum perbankan senilai 110,2 triliun. Menurut BI, penurunan GWM ini diyakini bakal menambah
likuiditas di pasar SBN. Secara harfiah, giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum itu ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Nah, likuiditas itu adalah kemampuan kas sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Dari realisasi April 2020 dan perhitungan itu diperoleh angka 697,3 triliun. Sri Mulyani menambahkan, untuk mencapai target sebesar ini, maka setidaknya pemerintah perlu melakukan lelang SBN 35-45 triliun per 2 minggunya. Rinciannya, Sun sebanyak 24-30 triliun dan SBSN 11-15 triliun. Nilai ini katanya cukup menantang karena targetnya jauh melampaui rata-rata lelang 2018 dan 2019, padahal di saat ini kondisi pasar sedang dipenuhi ketidakpastian. Nah, Sun itu adalah singkatan dari surat utang negara. Juga termasuk sebenarnya dalam instrumen APBN. Instrumen APBN itu ada dua. Pertama, pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah surat berharga negara, dan terbagi menjadi dua, yakni surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Pada 2018 saja rata-rata lelang Sun hanya 15,8 triliun dan SBSN 5,1 triliun. Lalu rata-rata lelang Sun 2019 hanya 21,9 triliun dan SBSN hanya 7,8 triliun. Karena itu ada MOU Kementerian Keuangan dan BI dalam rangka partisipasi BI di pasar perdana, ucap Sri Mulyani. Oke, itu tadi ulasan beritanya. Meski tidak terlalu tajam, tapi semoga nanti ulasan-ulasan berita selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik. Untuk para netizen, untuk para kawan-kawan sekalian, bisa mensupport channel ini dengan subscribe, kemudian like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di